And I know it's you. And I know it's you. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang besar. Haleluya. Ya, bersyukur kepada Tuhan di hari ini kita semua boleh kembali terkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Biar bersama-sama kita tetap menjaga hati, sehingga ibadah kita di pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, baik jemaat yang ada di gedung gereja di tempat ini maupun setiap jemaat yang masih beribadah di rumah, kita satukan roh kita untuk menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna teralami dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan beribadah menyenangkan hati-Mu. Biar Engkau Tuhan duduk bertahta atas setiap pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami mau terus mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi kami ada, selagi ku ada. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi-Mu. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Yes God, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Katakan selagi kami ada Tuhan. Oh, ini yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian dan pujian pengagungan bagi-Mu Yesus Tuhan. Ku
Tuhanku. Yes Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kami hanya bagimu Tuhan. Dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi bersama-sama katakan, dan hatiku bersuka karenamu, oh Tuhan. Dan hati kami bersuka karena perbuatan-Mu, dan hati kami bersuka karena ajaib Engkau Tuhan. Dan hati kami bersuka sebab Engkau baik dalam hidup kami. Pujian kami, pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan setiap penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi, bermazmur, mengagungkan nama-Mu selama kami hidup, selagi kami ada. Menaikkan syukur bagimu Rajaku, menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Besarlah kasih setiamu Tuhan, dan tangan-Mu yang tetap menopang kami sampai hari ini. Yesus Tuhan, Kau Allah perisai kami. Yesus Tuhan, Kau kubu pertahanan kami. Sebab hanya Kau Allah yang kudus, sebab hanya Engkau Allah yang suci, yang layak ditinggikan. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Bapa, kudus, kudus Kau Yesus. Di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Di tahta-Mu yang kudus kami menaikkan penyembahan kami. Bagimu Allah yang kudus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Mari jemaat Tuhan, agungkan Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu Yesus. Nama-Mu yang kami sanjung tinggi. Nama-Mu disanjung Yesus. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami memuja-Mu Raja yang mulia. Kami puja.
di tahta suci-Mu. Kami menyembah nama-Mu di sanjung tinggi Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, agungkan Tuhan. Yes God, yang kudus, bagimu kemuliaan. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu, menyembah nama-Mu di sanjung. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu Tuhan, Raja yang mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, kami memuja-Mu Raja yang mulia. Kami puja, yes, Engkau Raja mulia. Yesus Tuhan yang mulia. Tepuk tangan buat Tuhan Allah Raja yang mulia. Yes Tuhan, Engkau Tuhan kami yang akan kami tinggikan saat ini Tuhan. Biar Engkau duduk bertahta atas setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa yang percaya kita lebih dari pemenang pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah sambil kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan jika Allah di pihak kita, yes, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Mari umat-umat yang lebih dari pemenang, ekspresikan sukacitamu pagi hari ini buat setiap kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Yeah. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami bersuka cita untuk kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Yeah. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Tunjuk samping kiri. pemenang. Kamu
jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Sekali lagi sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Janjinya lah kemenangan, yes. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, amin. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Katakan dengan imanmu. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kalahkan musuh. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Sebab janjinya kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Amin. Ku kenakan jubah dan segala bebanku pun lenyaplah. Katakan dengan imanmu saudara. Yes, ku kenakan jubahmu. Ku kenakan jubah pujian. Amin. Ku kenakan jubah pujian Yesus, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah. Jemaat saja katakan ku kenakan. Ku kenakan. Dengan imanmu katakan ku kenakan jubah, dan segala beban kita lenyaplah. Yes Tuhan, sebab Dia memberikan kemenangan. Sekali lagi ku kenakan jubah pujian. Yes, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Dengan imanmu, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Mari jemaat dipersilakan duduk kembali dan tetap kita jaga hadirat Tuhan pagi hari ini. Segala beban kami pun lenyaplah, karena kami tahu janji-Mu kemenangan bagi kami ketika kami sungguh-sungguh percaya dan berserah penuh kepadamu Tuhan. Satu yang kami yakini bahwa tidak pernah ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan buat janji-Mu bagi kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu, yes, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, amin, cara untuk menolong hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu, amin Yesus, cara untuk
Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup kami Tuhan. Amin. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lagi dari awal bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Amin. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Cara untuk menolong hidup kami Yesus. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Dengan lembut katakan ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Ini pengakuan setiap kami. Kami mau belajar percaya sungguh kepadamu Tuhan. Sebab janji-Mu Kau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Bahwa kami itu terus berserah kepadamu Yesus. Yes Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari jemaat Tuhan sambil berdiri katakan ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Lebih lagi bersama-sama katakan, kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang, haleluya Yesus. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji. Sekali lagi katakan, menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami meyakini kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Sebab kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang peduli dan Allah yang mengerti kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami, untuk mengerti, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan suatu gambaran tentang hal yang viral baru-baru ini. Bapak Ibu bisa melihatnya di LCD. Kalau yang biasa
kepo dengan dunia media sosial pasti tahu. Akhir-akhir ini lagi viral bahkan beberapa hal di mana ada banyak aksi sosial di mana-mana. Kalau di Surabaya ada pembagian makanan gratis, sampai sekarang masih ada. Yang paling atas itu, yang gambarnya bapak-bapak, membagikan makan siang gratis. Selanjutnya juga ada pasar tanpa uang. Di Probolinggo ada pasar tanpa uang. Jadi orang-orang yang terdampak pandemi, mereka pasti bisa merasakan manfaat. Dunia begitu dihebohkan dengan berbagai macam aksi kemanusiaan. Tapi di balik itu semuanya, karena hari-hari ini adalah berkaitan dengan pemilu, maka parpol-parpol juga berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Entah itu masker, entah bantuan uang. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kedua keadaan ini, tentu saja berbeda. Kalau yang pertama tadi yang saya kasih gambar ini, aksi kemanusiaan. Tapi karena saya bukan pendukung parpol tertentu, jadi saya tidak kasih gambar. Pasti tahu sendiri kan, parpol-parpol mana yang mereka kasih uang, mereka kasih masker, mereka kasih bantuan. Apakah itu bisa disamakan? Ternyata tidak. Kalau yang pertama dilandasi dengan kemanusiaan, kalau yang kedua pasti dilandasi dengan kepentingan parpolnya. Untuk supaya mencari minat orang-orang tertentu, mencari suara-suara terbanyak. Firman Tuhan hari ini bertemakan simpati atau empati. Pasti kita tidak asing dengan kedua istilah ini. Menurut KBBI, simpati berarti keikutsertaan merasakan perasaan senang, susah dan sebagainya dari orang lain. Sedangkan empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Kalau kita mau lihat perbedaannya, saya kasih tunjuk simpati dengan empati. Kalau simpati, di situ dikatakan I feel how you feel it. Kalau yang di empati, di simpatinya I know how you feel. Soalnya dari sini tidak terlalu jelas ya tulisannya. Kalau yang di empati, dia bisa merasakan. Apa yang kamu rasakan, saya rasakan. Tapi kalau yang disimpati, apa yang kamu rasakan, saya hanya tahu. Sebatas hanya simpati saja. Contohnya yang lebih gampang seperti ini. Kalau kita melihat anak yang jatuh, kita pasti kasihan dong. Nah, itu yang namanya simpati. Tapi kalau kita lihat anak yang jatuh, terus kita tolong, kasih obat, bawa ke klinik, itu namanya empati. Ada suatu gerakan, ada suatu dorongan, ada suatu perbuatan yang mengikuti rasa belas kasihan kita. Jadi tidak hanya sekedar, aduh kasihan ya. Kalau di Jawa biasanya saknoe. Kalau di sini bilang apa Kang? Bilangnya karuang. Oh karuang begitu. Jadi tidak sebatas hanya kasihan. Saya ingat sekali ketika papa saya meninggal, teman-teman saya kasih bela sungkawa di WA, di FB. Aduh banyak sekali teman-teman, alumni-alumni waktu masih saya SMP, SMA. Saya pikir ketika saya ada di Jawa pasti mereka datang. Ternyata tidak hanya sebatas ucapan di media sosial. Waktu saya tanya mana, katanya mau datang. Ya kok begini, ya kok begini. Nah, kadang-kadang orang itu lebih suka dengan simpatinya. Untuk melangkah ke empati orang ragu-ragu. Apalagi dengan dunia yang saat ini. Cenderung oleh setiap orang itu semakin egois, semakin mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kalau kita lihat kemajuan teknologi, sudah ada HP, saya mau kasih tunjuk gambarnya nanti ya. Kalau zaman dulu di ruang makan dengan teman-teman kita ngobrol. Satu dengan yang lain, bisa ditunjukkan gambarnya. Ya, gambar yang ini. Yang pertama, ngobrol tanya tentang hal-hal yang mungkin lagi ngetren saat itu. Kalau itu tentang penyanyi Amerika, ditanya berapa umurnya, bagaimana. Tapi ketika kemajuan zaman, sekarang coba lihat gambar yang kedua. Ya, orang tidak lagi ngobrol kiri kanan kalau mau makan. Orang bingung dengan HP-nya masing-masing. Kalau pas lagi nunggu makanan datang, bingung dengan sibuk HP-nya masing-masing. Coba kalau kita kumpul-kumpul lagi, ada gambar selanjutnya. Kalau kita kumpul-kumpul zaman dulu kita sukanya ngerumpi, ngomongin hal-hal yang lagi ngetren hari itu. Tapi kalau sekarang semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Rasa-rasanya reuni itu cuman sekedar apa? Tameng,
Supaya oh iya kumpul-kumpul, padahal kalau kumpul-kumpul pun sibuk dengan dunianya masing-masing. Orang yang di sebelahnya sudah tidak tak korek-korek, karena sudah sibuk dengan dunia mayanya masing-masing. Sibuk dengan update statusnya masing-masing. Kemajuan teknologi memang membuat kita yang jauh jadi dekat. Contohnya ketika kita video call dengan keluarga kita, yang ada di Jawa dengan ada di Amurang dekat, bisa tatap muka secara daring. Tapi ketika kita sudah mulai sibuk dengan handphone kita, anak kita yang di samping kita abaikan. Suami di samping kita abaikan. Orang-orang di sekitar kita abaikan. Benar apa enggak? Pasti semuanya mengalami hal tersebut. Dunia semakin hari semakin bertambah dingin. Di dalam Matius 24 ayat 12 katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa semakin dingin? Karena orang semakin memperhatikan kepentingannya masing-masing. Orang semakin egois, memikirkan dirinya sendiri. Nah, pandemi saat ini kita tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Harus jaga jarak. Ibadah harus ada jarak 1 meter 1 meter. Ada social distancing, tidak boleh berpelukan. Kalau zaman dulu kita masih bisa bersalaman, berpelukan sebagai bentuk kepedulian kita. Saya suka sekali ketika saya pertama kali datang di Amurang, waktu itu saya belum beribadah di GBI Gilgal. Saya masih beribadah di GBI Tumpaan. Waktu datang itu enggak kenal sama saya, tiba-tiba dipeluk. Wah, rasanya aduh, kok akrab sekali ya, menyenangkan sekali ya. Karena kalau di Surabaya enggak kenal, jangan sampai berpelukan. Rasanya bagaimana? Rasa disambut oleh orang-orang yang ada di situ. Rasa nyaman waktu masuk gereja. Di sini juga seperti itu. Ketika kita masuk berpelukan, bersalaman, itu wujud rasa kebersamaan kita. Tapi karena pandemi, kita tidak boleh itu semuanya. Ada social distancing. Ada gambarnya di situ. Kita tidak boleh berpelukan, kita tidak boleh reuni-reunian, kumpul-kumpul dibatasi. Segalanya dibatasi karena pandemi ini. Mau tidak mau itu semua membuat kita juga empati kita luntur. Rasa kebersamaan kita juga mulai menurun. Bahkan beberapa orang sudah mulai kehilangan empatinya. Ada beberapa tanda orang yang kehilangan empati. Orang sudah mulai was-was kalau ketemu orang asing. Jangankan orang asing. Waktu saya mengirimkan masker, saya mengirimkan raport ke orang tua murid, ada loh dari jarak 1 meter begini, ambilnya dari saya, bilang saya sudah pakai masker, saya pakai hand sanitizer, saya kasih tunjuk. Tapi waktu terima jarak jauh, takut sekali. Nah, ada rasa was-was dalam diri kita. Jangan-jangan dia OTG, jangan-jangan dia itu tanpa gejala mau bawa virus untuk membuat kita juga sakit. Ada rasa was-was, tidak lagi bisa ada kebersamaan di antara kita. Sehingga membuat kita mulai kehilangan kasih kita, empati kita, peduli kita. Ada beberapa tanda orang yang kehilangan empati. Bisa diklik gambar selanjutnya. Orang yang kehilangan empati, dia sering mengkritik orang tanpa melihat perspektif orang lain. Contohnya, yang gampang. Ketika ada suatu masalah, kita dengar dari orang. Langsung kita hakimi orang tersebut. Padahal kita tidak bisa memikirkan, kalau seandainya kita yang ada di posisi dia, benar enggak? Kalau kita di posisi dia diomongin gitu, enak enggak? Itu orang yang sudah mulai kehilangan empatinya. Contohnya lagi, ketika orang lain menderita, kita rasa biasa-biasa aja. Kita juga menderita, dia kekurangan, kita juga kekurangan. Sudah mulai rasa dingin, tidak ada rasa getaran-getaran, kita mau menolong, kita mau ini, tidak ada lagi. Bahkan ada juga orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Susah untuk berbahagia kalau orang lain bahagia. Lebih suka sama-sama menderita Jo. Bahaya itu. Susah menjaga hubungan pertemanan. Bicara lebih banyak tentang diri sendiri. Ayo, siapa di sini kalau lagi bercerita, dia kuasai itu media. Ngomong terus tentang dirinya sendiri. Orang lain mau ngomong di-cut. Pokoknya dia mau ceritakan entah anaknya, entah dirinya. Pokoknya orang lain itu enggak penting, yang penting dirinya sendiri. Itu mulai ada tanda-tanda kehilangan empati. Sukar bergaul dengan keluarga, maunya menyendiri di kamar terus, enggak mau bergaul. Kalau zaman dulu nonton televisi sama-sama, sekarang masing-masing di HP, di kamar masing-masing, kurung sepanjang hari. Hati-hati, sudah kehilangan empati. Bahkan mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain, enggak sadar, pikirnya bercanda, tapi padahal itu menyakiti orang lain. Karena terbiasa mulutnya ini tajam, ngomongin orang lain, kalau bahasa ngetren sekarang gegibah, gosipin orang lain. Jadi dia enggak sadar kalau orang itu
Omongan kita itu menyakiti orang lain. Hati-hati. Bagaimana dengan setiap kita? Ada enggak tanda-tanda ini dalam diri kita? Kalau ada, ayo kita mau perangi, kita ilangin itu semua. Ada beberapa contoh tentang sikap empati yang kita mau belajar pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai dengan 37. Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Saya akan bacakan ayat 30 sampai dengan 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Satu kisah yang tidak asing buat setiap kita. Siapa orang Lewi, siapa imam? Orang-orang yang mengerti tentang kasih. Tetapi ketika menjumpai dalam perjalanan seorang korban perampokan, dia hanya melewati begitu saja. Orang Samaria terkenal bukan orang dari Israel asli. Tetapi dia ketika dia lihat ada korban perampokan, dia mau turun tangan. Dia tunjukkan empatinya, dia tidak hanya sekedar kasihan ya. Tapi dia turun tangan langsung menolong orang itu. Waktu saya pulang ke Jawa, pernah satu kali jam 3 pagi bannya itu bocor. Waktu itu Natal. Kami kebingungan sekali karena jam 6:30 itu sudah harus ada di bandara. Kasih berhenti, oto-oto tidak ada berhenti sama sekali. Tempatnya kalau tidak salah di daerah Mokupa. Tidak ada satupun yang berhenti. Kami sudah kebingungan bagaimana caranya mau sampai di bandara, padahal ini bannya bocor. Mau buka pintu kan karena bannya di serep itu ada pintunya, sampai bengkok kuncinya nak kebuka-buka. Anehnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirimkan pemuda-pemuda walaupun agak sedikit mabuk waktu itu. Saya bawa ada mabuknya. Dia mau loh antarkan kami sampai di bandara. Orang mau kupar rumahnya itu yang ada dulu ada supermarket itu di sebelahnya situ. Suatu hal yang luar biasa. Di saat orang lain ketakutan mau menolong kami, pagi sekali masih gelap, orang pasti pikirannya nanti jangan-jangan orang mau melukai mereka atau bagaimana, orangnya jahat. Tapi para pemuda ini langsung berhenti tanya, Bu ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Bagaimana dengan setiap kita? Kalau kita lihat orang, apakah kita juga mau menolong? Baru-baru ini saya baca cerita dengan guru, ada kejadian yang orang meninggal itu cuma dilihatin, pakai ada yang rekam, ada yang ini orangnya meninggal di tempat waktu kecelakaan, tidak ada satupun yang menolong. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada kisah orang yang bunuh diri dari atap. Bukannya orang-orang itu menolong untuk kasih turun, enggak, malah ada yang bilang lompat sambil direkam. Di mana empatinya? Di mana kasihnya? Di mana kepeduliannya? Disoroti oleh media di daerah Sumatera. Bukannya disuruh turun, ditolongin, langsung naik. Kalau di film-film kan begitu toh, kalau ada orang mau bunuh diri ada yang naik, langsung mau rayu-rayu supaya turun. Ini enggak, malah dari bawah direkam. Lompat, ayo lompat loh. Malah disuruh. Orang zaman sekarang sudah tambah aneh. Ada banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan di sekitar kita. Kita bukannya kita menolong, kita turun tangan. Kita hanya sekedar suka merekam, kita suka update status. Ini loh ada kejadian di sini. Tanpa kita melibatkan diri. Kita sudah sama dengan siapa? Orang Lewi. Sudah sama dengan siapa? Imam yang hanya melihat langsung ditinggal pergi.
Seringkali kita menyombongkan diri kita. Kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan, kita hari-hari di gereja. Tapi mana perbuatanmu yang menunjukkan kasih-Mu? Selanjutnya di dalam Lukas 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Contoh yang kedua tentang kepedulian, tentang empati. Lukas pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Satu kali Tuhan Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Dan kebetulan adalah hari Sabat. Di situ dikatakan bahwa ada orang yang menderita busung air. Perut yang gelembung karena timbunan air. Karena ada masalah di perutnya. Orang Farisi bukannya mau menolong, tapi mereka punya niat. Mereka mempunyai niat apa? Menjatuhkan, mau lihat Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan pada hari Sabat atau enggak. Ini kita bisa bandingkan di dalam Matius 12 ayat 9 sampai 14, Lukas 6 ayat yang ke-11. Saat Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Orang Farisi melihat kalau hari Sabat tak boleh melakukan pekerjaan. Karena hari Sabat itu hari kudus, harus berhenti, hari pemberhentian. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan bahwa siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur. Tuhan Yesus bandingkan, kalau lembu aja yang jatuh mau ditolong, ini orang, ini nyawa yang akan ditolong. Kenapa tidak bisa untuk menolong orang ketika hari Sabat? Bahkan di dalam Matius 12 dan juga Lukas pasal yang ke-6, setelah melihat bagaimana Tuhan menunjukkan empatinya, bagaimana Tuhan itu menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Farisi marah. Orang Farisi langsung memiliki niat untuk membunuh Yesus. Kita bisa membukanya di rumah, di dalam Matius 12 ayat 9 sampai 14 dan Lukas 6 ayat 11. Orang Farisi hanya peka pada nilai ekonomis. Sayang toh lembu mahal harganya, jadi harus ditolong kalau hari Sabat. Atau anak, kekeluargaan, jangan sampai tidak ditolong. Tapi kalau orang lain biar saja. Bagaimana dengan setiap kita? Apa yang kita pentingkan? Oh, tidak menguntungkan kuat mau tolong orang, tidak ada untungnya, malah rugi. Empati kita sudah mulai berkurang. Kita hanya sekedar simpati. Akhir-akhir ini saya minta maaf kalau ada kedukaan saya tidak bisa datang. Kenapa? Harus dibagi, kalau suaminya datang, anak saya tidak boleh datang karena tidak bisa ibadah. Ini pun hari ini, kemarin ibu sudah bilang, mesti ada Pak Stephen, karena itu mau tidak mau anak dibawa. Kalau biasa suami ibadah, saya di rumah jaga anak. Kalau saya ibadah, suami yang jaga anak. Karena kami juga harus bijaksana untuk menjaga anak kami. Kalau anak kami sakit, bingung juga, apalagi masa-masa pandemi. Jadi saya minta maaf dari sini kalau saya tidak bisa ikut semua duka-duka yang ada. Tapi dalam hati saya sedih. Karena apa? Karena saya juga pernah merasakan kedukaan. Ketika saya dikunjungi orang, itu merupakan penghiburan buat saya. Kalau orang tidak datang itu rasa-rasanya, waduh, kok tidak ada perhatian Kang. Tapi karena keadaan terpaksa, jadi saya tidak bisa ikut. Kalau saya bisa ikut berarti suami yang tidak bisa ikut. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita hanya sekedar cukup di WA ucapkan selamat ulang tahun? Cukup kuat, tidak usah, tidak perlu telepon. Kalau zaman dulu kan, ditelepon. Saya masih ingat waktu saya pertama kali jadi si pemerhati di sini, saya suka telepon kalau orang ulang tahun. Tak telepon nih. Tapi bukan mau diundang loh, maksudnya mengucapkan selamat ulang tahun. Karena apa? Karena ketika saya ulang tahun, saya suka sekali orang itu telepon kepada saya. Apa yang orang lain perbuat untuk kita, kita suka toh. Jadi lakukan apa yang kita suka itu kepada orang lain. Selama saya pindah di sini sudah 8 tahun, ibu gembala saya yang di Surabaya selalu ucapkan ulang tahun pada saya. Tidak pernah lupa. Senang, oh senang sekali. Berarti kalau kita ucapkan ulang tahun kepada orang lain, senang enggak? Senang. Jangan hanya sekedar, misalkan ada orang kedukaan, rip, saya pikir,
Kenapa rip-rip terus ah? Bilang kok turut berduka cita, Tuhan Yesus kasih kekuatan supaya apa? Orang baca kan kalau cuman asal rip-rip begitu. Atau cuman kalau sekarang FB kan gampang toh. Selamat ulang tahunnya digambarin simbol-simbol gambar-gambar begitu. Kan lebih baik kalau kita telepon, angkat telepon, kita ucapkan. Memang kita ada keterbatasan, enggak semua kita bisa buat telepon satu-satu. Tapi paling tidak kita mencoba. Kalau orang tua kita yang ulang tahun, kita telepon, kita kasih ucapan selamat. Saya orangnya suka sekali membuat kejutan. Jadi kalau kakak saya ulang tahun, saya sudah siapkan kado. Entah itu cuman pembersih WC kadang-kadang, entah itu cuman apa? Yang untuk scoop apa ya itu, yang untuk ambil es krim itu, scoop itu, alat-alat perlengkapan dapur begitu yang saya bisa. Waktu itu saya masih SMA. Jadi kalau kakak mana yang ulang tahun, saya ingat-ingat yang mana. Mama saya ulang tahun, saya kasih. Tapi bisa saya yang saya bisa. Karena apa saya lakukan itu? Karena saya juga suka dikasih hadiah. Nah, masalahnya banyak di antara kita suka dikasih hadiah, enggak suka kasih hadiah orang lain. Kita suka dikasih ucapan selamat, tapi enggak suka kasih ucapan selamat orang lain. Itu tandanya apa? Egois Bapak Ibu. Kalau kita egois, kita sendiri itu yang dapat. Kita yang kekurangan bantuan. Sekarang lagi musim bantuan prakerja. Jadi saya baca di medsos itu begini. Kalau lagi musim bantuan enggak punya pekerjaan katanya. Jadi supaya dapat bantuan BLT. Lagi prakerja bilang enggak ada kerjaan supaya dapat prakerja. Tapi ketika sekarang ada bantuan UMKM, semuanya jadi pengusaha. Semuanya punya usaha supaya dapat bantuan. Pokoknya semuanya itu supaya dapat kita. Loh, kapan kita mau kasih orang lain? Semua terdampak. Saya terdampak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini juga terdampak, pasti terdampak. Semua di seluruh dunia terdampak dengan pandemi ini. Tapi apakah semuanya itu membuat kita tidak bisa menolong orang lain? Kalau saya ingatkan tadi yang di gambar pertama tadi, orang yang dari Surabaya itu dia katakan begini, tidak harus menunggu kaya untuk membagikan makanan katanya. Untuk berbagi berkah tidak harus kaya. Saya buka, nanti kalau bisa dibuka di Google ada di berita-berita di situ. Tidak nunggu kita harus kaya untuk menolong orang lain. Kalau dulu kan kita bisa kasih pundak, sekarang jangan kasih pundak sama orang lain ya, tidak boleh berpelukan, tidak boleh sembarangan salaman. Tapi kita bisa kasih telinga kita kalau orang curhat, orang konseling, kita bisa dengarkan. Nah kalau curhat, jangan ember. Karena apa? Kita tambah menyakiti orang tersebut. Sudah dicurhatin, kita cerita lagi orang lain. Tambah dibumbuin lagi, heboh. Jadinya sudah cerita yang lain. Bukannya menolong, meringankan, kita tambah kasih beban kepada orang itu. Empati harus kita kembangkan. Karena apa? Karena orang percaya identik dengan kasih. Allah itu kasih. Karena itu orang percaya setiap kita harus juga menunjukkan kasih itu. Jangan kasih hanya untuk diri sendiri, tetapi kita mau libatkan orang lain. Beberapa cara sederhana yang saya tulis di sini, bagaimana kita mengembangkan kasih, mengembangkan empati. Yang pertama adalah melatih kepekaan. Jangan hanya melihat diri kita sendiri. Masalah, pergumulan, banyak setiap kita, sakit, penyakit. Tapi kita mulai lihat orang lain. Kita lihat sekeliling kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang sekitar kita. Filipi 2 ayat 2-3 katakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Anggap yang lain lebih baik dari kita. Jangan anggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ketika kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, maka semuanya tertutupi. Tapi ketika kita buka mata kita, oh ternyata dia lebih utama, dia lebih penting yang harus kita tolong. Waktu saya baru sampai di sini, Bapak Ibu Gembala kita, suatu hal yang luar biasa. Saya bilang, waktu itu saya perlu sekali untuk tempat menginap. Karena pulang dari Jawa, Bapak Ibu kasih ke tempat untuk kami menginap, masih di Politeknik. Saya bilang ke suami, padahal kita ini jemaat baru loh. Kok bisa ya kita ini ditolong? Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena waktu mereka menolong, mereka hanya kasih kunci. Mereka ada tinggal di Amurang. Siapa di sini rumahnya bisa bebas kasih ke orang baru dikenal? Kalau saya suka mencuri, tak ambilin semua, tahu? Nggak.
baru pertama kenal, baru-baru berjemaat di Amurang. Tapi mereka kasih, ini kuncinya ibu pakai untuk kami tinggal. Waktu dari Jawa menginap di situ, luar biasa. Contoh yang luar biasa. Saya suruh begitu, susah. Kompor saya dipakai orang lain, susah hati saya. Betul loh. Saya bilang, ini contoh yang luar biasa, patut ditiru, patut ditiru. Kemurahan hati tidak semua orang memiliki, karena itu harus kita latih. Peka, oh ternyata orang ini perlu. Apa yang dia perlukan? Kita bisa kasih bantuan. Satu lagi orangnya ada di sini. Saya dikasih pinjam rumah berapa tahun, luar biasa Ibu Menci. Coba kalau saya, sudah tak bilang kompor aja saya sedih kalau dipinjam sama orang. Mixer saya kalau dipinjam sama orang, kepikiran saya. Tapi ini Ibu Menci dia kasih rumahnya untuk kami tinggal beberapa tahun. Suatu contoh yang luar biasa. Contoh yang baik harus diikuti, dicoba. Saya ini orangnya ya pelit ya, iya. Nah, saya mengaku toh. Karena apa? Pulpen saya hilang, saya ingat-ingat, aduh, ini saya ada pinjam pulpen saya. Satu-satunya harta saya pulpen satu itu. Tak telepon loh, ada gara-gara satu telepon. Nah, gara-gara satu ballpoint itu. Nah, harus berubah. Masa kita terus-menerus seperti itu sampai tua, pelit sekali. Nggak ingat orang lain, berubah ya. Apakah, bangga ya kita. Kalau ada barang, langsung marah. Berubah ya. Karena kita semua tidak sempurna. Peka, orang lain perlu apa kita lihat sekeliling kita. Yang kedua, miliki belas kasihan. Saya percaya Bapak Ibu Gembala kita, Ibu Menci, saudara-saudara yang lain pasti punya belas kasihan. Karena itu bisa menolong orang lain. Bukankah Tuhan Yesus juga berapa kali bertindak, dikatakan bahwa karena ada belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Tuhan memberi makan 5.000 orang karena tergerak belas kasihan. Tuhan menyembuhkan orang buta karena tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita itu harus kita kembangkan. Jangan kita tutupi dengan kepentingan-kepentingan diri kita. Firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 13 katakan demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan mau setiap kita punya belas kasihan. Ayo buka mata kita, lihat sekeliling kita. Jangan hanya mau suka dibantu. Jangan hanya mau suka dikasih-kasih bantuan. Tapi lihat orang-orang yang perlu bantuan kita. Apakah harus dengan materi? Enggak. Bisa juga dengan doa kita. Jangan hanya sekedar begini. Iya ya, tak doain ya. Tapi pas kita doa kita lupa. Bu bantu doa ya ini. Oh iya nanti tak doain. Serta kita berdoa, kita cuma berdoa untuk kepentingan kita. Kita lupa mendoakan orang lain. Doa itu adalah kekuatan. Mungkin kita secara materi kita tidak punya. Untuk kita mau sumbang, untuk kita mau kasih orang lain, kita mungkin terbatas. Tapi kita bisa membantu mereka lewat doa. Bisa lewat tenaga. Miliki belas kasihan. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Milikilah belas kasihan. Karena apa? Karena kepedulian terhadap sesama adalah respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Untuk sebagai balasannya, ucapan terima kasihnya, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita peduli dengan orang-orang sekitar kita, membalas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, memiliki kemauan. Seringkali kita merasa kita tidak mampu menolong orang lain. Ketika kita harus memberikan sumbangan, kita mendadak tidak punya uang. Ketika kita harus memberikan bantuan tenaga, kita mendadak merasakan kita sakit, kita butuh tenaga. Kita merasa itu bukan tanggung jawab kita. Ketika kita harus menolong orang lain, kita takut terlibat menjadi saksi. Kita tidak mau perjalanan kita terganggu dan sebagainya. Ada banyak alasan untuk kita tidak membantu orang. Benar apa enggak? Benar dong, karena saya juga seperti itu. Banyak alasan, kita bisa merangkai-rangkai alasan dengan indah. Supaya kita tidak membantu mereka. Mendadak kita tidak memiliki daya, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi sebenarnya di sini bukan letaknya pada kemampuan kita. Letaknya mau atau tidak. Mau enggak mau kamu peduli sama orang lain? Mau enggak kamu itu menolong orang lain? Kalau kita mau, kita pasti mampu. Amin. Baru-baru ini pembangunan di gereja. Ayo siapa yang sudah janji, jangan lupa. Dilan bilang janji itu berat. Salah, kangen itu berat ya. Janji itu harus ditepati.
Kita seringkali mengucapkan janji, iya aku mau menolong, iya aku mau kasih kamu itu. Tapi kita sering lupa. Nah daripada janji lebih baik langsung kasih. Saya orangnya enggak suka dikasih janji, kenapa? Dari saya masih kecil kalau dikasih janji saya suka sakit kalau enggak ditepati. Jadi kalau mama bilang nanti mau dibeliin baju, tunggu 1 minggu 2 minggu enggak dikasih baju, pasti saya sakit. Sakit hari itu dikasih baju langsung sembuh. Jangan ditiru ya. Tapi itu saya lanjutkan, kalau orang lain tidak suka dikasih janji, apalagi janjinya tidak ditepati, kita juga tidak suka toh dikasih janji, jangan berjanji, langsung ditepati. Kalau akhir-akhir ini saya sakit berarti ada yang janji sama saya belum ditepati, cuman bercanda. Nah, saya seringkali berkata kepada orang-orang di sekitar saya susah untuk berjanji. Kenapa? Kalau saya tidak bisa tepati, saya mau kepikiran itu, saya mau ingat-ingat itu. Beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah gerakkan harus kasih seperti ini. Tapi saya mikir Tuhan enggak ada ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan? Caranya bagaimana? Mesti kasih, ingat-ingat terus, kepikiran terus. Aduh ini kalau sudah janji lebih baik, saya sering katakan saya lebih baik enggak janji tapi saya langsung bawa aja. Pas saya ada langsung bawa. Daripada saya sudah janji, susah untuk menepatinya, saya kepikiran. Tapi banyak orang sengaja melupakan janjinya. Banyak orang hanya sekedar pemanis bibir. Nanti mau datang, iya bu usahakan. Di Pelase enggak datang. Saya pernah loh sudah siapkan makanan. Dari malam saya bilang, jangan lupa ya datang. Jangan, oh iya tak usahakan iya. Saya pikirannya usahakan itu berarti berusaha mau datang. Saya pagi-pagi masak. Saya tunggu jam 1 enggak datang, jam 2 enggak datang. Tak makan sendiri makanannya. Bilang lain kali enggak tak undang. Bilang, terus ngomongnya itu 1:30, Bu minta maaf ya karena ini enggak jadi datang. Lah kok enggak ngomong dari tadi? Saya itu sudah kelaparan nunggu-nunggu loh, bilang mau makan sama-sama. Saya sudah masakin, katanya suka, ternyata enggak. Enggak enak tuh kalau janji itu enggak ditepati, padahal saya undang makan, bukan kasih bantuan ke saya. Enak kalau diundang makan harusnya datang, saya kalau diundang makan langsung cepet-cepet datang. Kalau ini enggak saya tunggu-tunggu, kok enggak datang, oh, tak makan sendiri, banyak sedia makan sendiri. Miliki belas kasihan, miliki kemauan, dan jangan menunda. Lakukan saat ada kesempatan, itu yang terakhir. Kepedulian terhadap sesama tidak cukup hanya sebatas kata-kata. Oh saya berempati, oh saya bersimpati, tidak hanya sekedar itu. Tapi diperlukan suatu perbuatan untuk membantu orang secara nyata. Dan itu harus dilakukan segera, jangan suka menunda-nunda. Karena kalau kamu menunda, pasti lupa dan tidak akan pernah melakukannya. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Galatia 6 ayat yang ke-10. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saat kesempatan datang, segeralah melakukan kebaikan. Segeralah kita melakukan aksi kita. Karena kita tidak tahu besok masih ada kesempatan atau tidak. Kita masih bisa bertemu atau tidak. Pernah saya saksikan awal-awal waktu saya bergabung di sini. Waktu itu kami masih di Surabaya. Ada seorang nenek-nenek menjual sayuran. Saya bilang suami, sebenarnya sih tidak perlu sayur karena saya suka beli waktu masih kecilnya Gracia. Tapi kok nenek ini kasihan ya, sudah jam-jam 6 sore begitu, dia bilang dia dari kebunnya terus dia bawa. Akhirnya kami beli dengan ditambah sedikit. Saya bilang tambah sedikit kasihan orang itu. Waktu sudah beli, esoknya dia biasa tiap hari lewat di depan rumah kami di Lebak Sari. Selama 1 minggu saya bilang ke suami, kenapa ya enggak lewat-lewat nenek itu ya? Biasanya kalau saya jaga Gracia di depan rumah saya suka lihat nenek itu lewat. Kok sudah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu saya enggak pernah lihat nenek itu lewat. Saya tanya tetangga saya, Pak, nenek yang biasa lewat bawa-bawa sayur itu dang, enggak pernah lewat-lewat lagi. Bu, ibu enggak tahu, so meninggal. Jadi setelah beberapa hari saya membeli sayuran itu, 2-3 hari kemudian nenek itu meninggal. Siapa yang tahu kalau nenek itu meninggal? Coba kalau waktu itu saya enggak beli, saya pasti kepikiran. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Saya bilang, nah dalam hati, aduh untung ya, waktu Tuhan gerakkan, langsung saat itu juga, sekalipun waktu itu memang kami tidak perlu sayur, tapi kasih bantuan.
Bagaimana dengan setiap kita ketika kita melihat orang, apakah kita hanya memalingkan muka kita? Nanti Jo, masih ada waktu kuat. Jangan salah, waktu kita terbatas. Kalau enggak orang itu yang dipanggil Tuhan, kita loh yang dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu? Selagi masih ada kesempatan, ayo kita berlomba-lomba. Tunjukkan empati kita, jangan hanya simpati. Simpati baik, tapi jangan terjebak hanya sekedar aduh kasihan. Mari kita melatih diri kita untuk mengembangkan empati dalam diri kita. Winston Churchill berkata begini, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita menciptakan kehidupan dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Boleh diklik, Gabriel. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain itu memberikan sesuatu kepada orang lain, membuat mereka hidup lebih baik lagi. Orang sini bilang tak sambung tuh hidup, betul enggak? Ketika kita enggak punya uang, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong lewat seseorang. Senang enggak hati kita? Senang dong. Duh, puji Tuhan hari ini kita boleh tertolong. Tak sambung 1 minggu untuk 1 minggu keperluan. Senang sekali. Bayangkan ketika kita di posisi orang lain. Orang lain yang membutuhkan dan kita yang menolong. Firman Tuhan katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Masa pandemi ini orang semuanya perlu, butuh dibantu. Tapi kita harus ingat, jangan kita membatasi diri kita hanya dengan kepentingan diri kita sendiri. Mari lihat sekelilingmu, lihat orang-orang yang ada di sekitarmu, orang tua kita. Orang tua yang sudah lama tidak dikunjungi, ayo kita kunjungi lagi. Yang sudah lama tidak dikirimi uang mungkin, ayo kirimi. Atau saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan pertolongan, ayo kita bantu mereka. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan katakan akhir zaman ini kasih semakin dingin. Tetapi firman Tuhan juga katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dengan kata lain, kasih yang ada dalam diri kita, mari kita kobarkan kembali. Jangan semakin dingin, tambah dingin dimasukin kulkas. Tidak lagi ada aksi apa-apa. Kita kok perlu, selalu alasannya begitu. Kita kok juga butuh. Ayo semuanya itu, kita perangi. Keegoisan diri kita buang. Mulai utamakan orang lain. Jangan hanya mikir tentang apa yang ada dalam diri kita. Keperluan-keperluan kita. Kita buka mata kita lebar-lebar. Kita miliki belas kasihan. Kalau saat ini tetangga kita mungkin perlu bantuan kita. Saudara-saudara kita mungkin perlu. Tanpa mereka ngomong kita harus peka. Saya katakan kalau orang tidak peka itu pekok. Nah orang pekok itu kalau bahasa Jawa itu orang bebal. Jadi dia diomongi pun tidak ngerti-ngerti. Saya suka bilang aduh kalau orang ini tidak peka-peka. Kadang-kadang kan orang malu tau cuman kasih bahasa sein kalau orang sini bilang. Padahal sebenarnya kita tahu, oh itu tandanya kita itu harus segera menolong. Tapi kadang-kadang kita anggap Jo ndak melihat, anggap Jo apa itu? Bapongo orang sini bilang Kang, bikin pongo, ndak dengar. Kita sudah dengar, oh sana perlu bantuan, ada misalkan ada bencana alam. Kita dengar, ndak kita kok ndak dengar. Pura-pura ndak mendengar, pura-pura ndak melihat. Nah bayangkan kalau kita yang dalam masalah, orang lain ndak melihat kita, orang lain ndak mendengar kita. Mari kita belajar untuk apa yang kita suka orang lain perbuat untuk kita, kita lakukan itu untuk orang lain. Amin firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, apakah kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita? Ketika kita berkata aku mengasihi Engkau Yesus, apakah kita juga menunjukkan kasih kita kepada orang lain? Karena kasih itu kasih yang murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi jangan pernah lupa bahwa kasih Tuhan itu kita harus tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tidak sekedar belajar merenungkan firman Tuhan, tapi mari kita mau lakukan firman Tuhan itu. Karena tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Responi firman Tuhan. Kalau hari ini engkau digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk sesamamu, jangan pernah tunda. Karena kita tidak tahu kesempatan itu tidak pernah datang kedua kalinya. Kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Belajar mengampuni orang-orang di sekitar kita. Mungkin bahkan musuh, orang yang kita benci memerlukan pertolongan kita. Kita mau mengampuni dia, kita mau membantu dia. Jangan keraskan hatimu. Jangan menjadi orang yang bebal. Mari kita memiliki kepekaan. Peka melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Melihat lingkungan kita. Melihat keluarga kita. Melihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Apa yang mereka perlukan. Apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun itu. Boleh menolong orang lain. Kita mau katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan sudah taruh nama-nama orang dalam hati kami. Orang-orang yang memerlukan doa kami. Orang-orang yang memerlukan bantuan kami. Biarlah Tuhan kami tidak hanya sekedar mengasihani mereka. Tapi kami mau bertindak. Kami mau menolong mereka dengan apa yang bisa kami lakukan. Saat ini ya Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan dinyatakan untuk bangsa kami. Lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus bakteri yang mengganggu kehidupan bangsa ini, Tuhan hancurkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang sudah bekerja keras. Tuhan berikan kekuatan yang ekstra kepada mereka. Berkati mereka Tuhan. Sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kepala negara, wakil presiden-presiden beserta staf-staf yang ada. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu mengemban tanggung jawab mereka dengan baik. Menolong, memulihkan bangsa ini Tuhan. Tuhan, ada banyak orang di luar sana yang memerlukan pertolongan-Mu.
Mereka yang saat ini menderita sakit virus COVID-19 ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baik. Sehingga mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami putuskan setiap rantai penyebaran COVID ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami bangsa Indonesia Tuhan memiliki kesadaran yang tinggi untuk boleh melakukan hal-hal yang baik, melakukan social distancing, melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami memutuskan rantai penyebaran COVID-19 Tuhan. Biarlah kami tidak mengabaikan hal-hal perintah-perintah ataupun himbauan-himbauan dari pemerintah. Berikan kami hati yang baik Tuhan, hati yang lemah lembut, hati yang peduli kepada orang lain, mempedulikan kesehatan orang lain, mempedulikan keselamatan orang lain. Tuhan Yesus tolong kami. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami banjir, daerah-daerah yang mengalami bencana. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Kami hanya bisa mendoakan dari jarak jauh Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup menolong di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk tetangga-tetangga kami, saudara-saudari kami seiman yang saat ini mengalami masalah, pergumulan, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudari kami Indri Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas, kami meyakini janji-Mu Tuhan. Tuhan sanggup menolong memulihkan. Saudari-saudari kami yang lainnya Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan juga jamah sembuhkan mereka. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan tolong pulihkan perekonomian mereka. Berkati mereka dengan berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Mereka yang mengalami masalah rumah tangga, keretakan dalam hubungan suami istri, anak dengan orang tua, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu menyempurnakan kehidupan keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Setiap orang yang percaya Tuhan, keluarga-keluarga Kristen Tuhan pulihkan mereka. Kami tidak izinkan kuasa setan mengobrak-abrik, memecah belah keluarga-keluarga. Di dalam nama Yesus Tuhan bentengi dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemilu yang sebentar lagi akan diadakan. Biarlah setiap kami boleh memilih dengan hati nurani yang baik. Sesuai dengan kata hati kami, bukan sesuai dengan omongan orang lain. Bukan karena bantuan, bukan karena iming-iming dari hal-hal yang lain. Tapi kami sungguh-sungguh memilih orang yang tepat. Biarlah Tuhan sediakan pemimpin yang tepat, orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka yang akan terpilih untuk mewakili daerahnya masing-masing. Untuk memimpin daerahnya masing-masing. Tuhan kami mohon kuasa-Mu, kami mohon campur tangan-Mu. Berikan keamanan, berikan kedamaian untuk seluruh warga Indonesia Tuhan. Sekalipun kami berbeda pandangan, kami berbeda pendapat, tapi kami mau mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus membawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus membawa pergumulan gereja kami dalam membangun ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati gereja kami. Tuhan nyatakan belas kasihan untuk gereja kami. Bapak Ibu Gembala kami Tuhan berkati. Jika saat ini mereka dalam pelayanan di luar kota, Tuhan memberkati mereka. Berikan hikmat pengurapan, keselamatan, penyertaan yang sempurna daripada Engkau. Dimanapun beliau melayani, Tuhan menjaga dan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dalam melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh membuka diri kami. Kami boleh membuka hati kami untuk orang lain. Kami membawa orang-orang lain dalam doa kami. Kami menolong mereka sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Kita tetap bangkit berdiri sebelum kita menutup ibadah kita dan kembali ke rumah kita masing-masing. Saya akan berdoa, mengucapkan kata-kata berkat, dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian katakan amin sebagai pernyataan imanmu. Saya akan ucapkan ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, sebab di bawah kolong langit ini dan di atas langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita untuk menyelamatkan, untuk menolong kita, hanya nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan ucapkan kata berkat ini atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah engkau dengan hati yang takut akan Tuhan. Diberkatilah engkau dengan hati yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah engkau dengan hati yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan hatimu dibuat Tuhan menjadi kenyataan semasa hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, termeterai segala berkat ini atasmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, menyertai setiap langkah hidupmu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali.